Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilpres, pilcaleg, tapi Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan percayalah ketika kita ceramah seperti ini, masih banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih gesek-gesek ini. Nah, itu setan itu mengalihkan perhatian. Tapi minta maaf lampu sorot, kalau bisa saya jangan disorot. Saya bukan mau konser dangdut. Ini saya tidak bisa melihat jamaah. Kalau bisa tidak usah pakai lampu sorot ya, di atas kepala saya boleh. Ya, cuma mic-nya ini yang ngatur sound bisa minta tolong bassnya dikurangi. Echo-nya tutup aja bang. Cek. Treble-nya full. Cek. Oke. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau bisa handphonenya sejenak disimpan. Selama ibu bapak pegang handphone, selama itu tidak dengar ceramah. Malah di Makassar Pak Wali, saya lagi ceramah, tiba-tiba ada ibu di belakangi saya. Kaget juga saya, kok ada orang di belakangi saya? Ternyata dia ambil handphonenya, selfie. Latar belakang Dasat Latif. Kau kira saya background? Simpan dulu handphonenya, simpan dulu ya. Kalau bisa. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Wali Kota Semarang beserta istri dan Wakil Wali Kota Semarang, Porkopinda, teristimewa pula yang kita muliakan, para alim ulama, para habaib yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu, lahirlah seorang manusia pilihan yang dibesarkan tanpa pernah melihat wajah bapaknya, dibelai oleh ibunya 2 tahun lebih, 2 tahun 4 hari, dimusuhi oleh sekampungnya sendiri, dan puncak kebencian sekampungnya diusir dari tanah kelahirannya. Dan siapa yang mengusirnya? Bukan orang lain, tapi keluarga dekatnya, pamannya sendiri. Tapi alhamdulillah, dalam tekanan ekonomi, dalam tekanan keuangan,
ekonomi. Alhamdulillah. Berhasil menjadi pemimpin tanpa pernah pasang baleho. Tanpa pernah bentuk tim sukses. Berhasil menjadi pemimpin yang kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Salah satu pengakuan mereka yang tidak menjadi umatnya, ditulis sebuah buku yang berjudul 100 Tokoh Dunia. Siapa yang menulis buku ini? Non-Muslim. Tapi siapa yang ditempatkan menjadi ranking pertama dari 100 tokoh pilihan itu? Dialah manusia pilihan yang kita peringati maulidnya pada malam ini. Dialah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ceramah dari Sabang sampai Merauke. Tadi di Kalimantan Selatan. Besok ke Balikpapan. Lanjut ke Samarinda. Semua sama temanya. Dengan maulid kita meneladani Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya kemudian adalah bagaimana kita mau meneladani Nabi kalau sejarahnya Nabi kita tidak tahu. Bagaimana kita mau mencontoh Nabi kencing kalau cara kencing Nabi kita tidak tahu. Bagaimana kita mau mencontoh Nabi kepada istrinya kalau sejarah Nabi kita tidak tahu. Contoh, ada ibu-ibu ditanya sama anaknya, "Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa kata mamanya? Karena bukan tahun kambing, nak. Ayo, balik tanya bapaknya, "Pak, kenapa sih disebut tahun gajah?" Apa kata bapaknya? "Kenapa saya kau tanya? Apa gunamu sekolah?" Begitu ditanya, siapa namanya artis yang ketangkap narkoba, dia tahu semua. Padahal teladan kita bukan artis. Teladan kita bukan wali kota. Teladan kita bukan presiden. Teladan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bukti konkret malam ini. Saya mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu nih, berapa anaknya Nabi? Bingung nih? Ayo, siapa nama anak pertamanya Nabi? Ayo, kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Berapa? Siapa nama anaknya Nabi yang pertama? Hah? Qasim. Nanti hadiah minta sama Pak Wali Kota. Coba, gimana kita mau tahu sejarahnya Nabi kalau kita tidak tahu, tidak pernah contoh, tidak pernah mengetahui sejarahnya. Maka itulah gunanya maulid. Untuk apa? Kita dengar sejarah Nabi, setelah itu kita berupaya mengamalkan. Maka saudara-saudaraku, terutama yang baru belajar agama Islam, itu pun melalui YouTube, tidak pernah baca kitab, tiba-tiba mengatakan maulid haram. Maulid tidak pernah pada zaman Nabi. Maulid bid'ah, sesat. Hati-hati bos, masa gara-gara maulid kau kutuduh kita sesat? Ini yang biasanya yang belajarnya melalui YouTube. Baru 3 menit habis kuotanya. Belajar agama setengah-setengah. Yang enak, kamu tidak mau maulid silahkan. Jangan kau hina yang mau maulid. Kamu yang maulid silahkan. Jangan menghina yang tidak mau maulid. Enak kan? Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak tahu? Zaman kecil saya, cepat sekali saya tahu sejarah Nabi. Kenapa? Karena ibu saya memperkenalkan sejarah Nabi melalui lagu. Ada lagu ibu saya waktu kecil begini. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa zaman jahiliyah, Mak? Dia lanjut lagi lagunya. Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa namanya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa, Mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Solo atau Semarang? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, Mak? Dia lanjut lagi lagunya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Pak Wali Kota atau Gubernur? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu ibu-ibu zaman dulu.
belum tahu majelis taklim, jilbabnya juga tidak besar-besar, tapi tahu sejarah Nabi. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Apa lagunya ibu-ibu? Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan, ke kanan. Untuk apa lagu-lagu seperti itu? Katanya majelis taklim, olahraga. Apa dilarang olahraga? Tidak dilarang, tapi masalahnya olahraganya seksi. Di depan kantor wali kota, ibu-ibunya lah di depan, roknya sempit, bajunya sempit, bapak-bapak di belakang, ibu-ibu hitung 1, 2, bapak-bapak di belakang 3. Gimana ini majelis taklim kok begini gayanya? Ibu-ibu dulu tidak pernah majelis taklim, tapi lagu-lagunya mendidik anaknya. Saya itu dulu waktu saya kecil, sekarang model baru lagi saya ajarkan anak saya. Kepada anak saya masih kecil juga saya ajarkan. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Pasti baru ada yang tahu ini 7 anaknya Nabi. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Ayo, dari lagu ini kita bisa tahu ada 7 anak Nabi dan urutan-urutannya 3 laki-laki, 4 perempuan. Sekarang lagu-lagu modern, apa ibu-ibu ajarkan anaknya? Memang dari kecil diajari, tidak benar. Bu ami-ami, belalang kupu-kupu, siang malam makan nasi, kalau malam minum susu. Mana ada kupu-kupu makan nasi? Ini dari lagu saja sebenarnya kita bisa ajarkan sejarah Nabi. Maka saudara-saudara yang tidak senang lagu, ya silahkan, tapi jangan kau menganggap semua lagu sesat. Kalau saya tanya, Ustadz bagaimana hukumnya lagu? Ya tergantung lagunya bagaimana. Zaman saya kecil lagunya Omai Rama. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Itu boleh kalau lagu begitu. Tapi kalau lagu-lagu anak modern, pulang-pulangku berbadan 2. Haram itu. Masa kau pulang bergaul hamil? Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah ini menunjukkan pentingnya sejarah Nabi kita pelajari. Supaya apa? Kita bisa meneladaninya. Banyak lagi sejarah-sejarah Nabi tapi waktu yang sangat terbatas. Akhirnya kita ringkas saja. Banyak sejarah Nabi yang bisa kita contoh. 1. Nabi waktu itu usia remaja. Belum lagi diangkat jadi Rasul. Usia remaja, beliau jalan-jalan. Tiba-tiba rohnya kena angin, kelihatan betisnya. Bagaimana reaksi Nabi ketika kelihatan betisnya? Dan pada saat itu remaja. Merah mukanya karena malu kelihatan betisnya. Artinya, kalau mau mencontoh Nabi, tanamkan rasa malu. Malu inilah yang mulai tipis di antara kita. Malu dong kalau sudah remaja masjid. Malu dong kalau sudah haji, malu dong pemuda Islam, malu dong sudah pemimpin, tapi dengar azan di masjid kita tidak menyambutnya. Malu dong ketika Dewan Hakim MTQ, tapi ketika azan masjid kita tidak datang berjamaah di masjid. Malu dong sebagai PNS, digaji tiap bulan, bayar negara membayarnya, tapi masih malas kerja. Yang selalu dikasih kerjaan apa? Pegawai honor. Ada pegawai honor di sini. Kasihan itu pegawai honor. Banyak kerjanya, gajinya kurang. Lagunya pegawai honor. Berakit-rakit dahulu. Berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu. Susah-susah dahulu. Lalu kemudian tetap susah. Itu pegawai honor. Malu dong sama pegawai honor. Mereka dikasih kerja banyak. Gajinya terbatas, sementara kalian yang punya NIP malas kerja. Malu dong jadi anggota DPR, gajinya sudah tinggi, tapi kerjanya janji-janji palsu. Ada anggota DPR di sini. Bapak pernah dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Ini bukan di sini, bukan di Semarang, di sana. Pernah dengar anggota DPR di akhirat? Jadi masuklah imam masjid. Penghafal Quran masuk surga. Begitu sampai dalam surga dilihat, kenapa banyak anggota dewan di sini?
Diprotes sama malaikat. Malaikat, kenapa banyak anggota dewan di sini? Negara saya banyak ditangkap KPK. Kata malaikat, "Nggak usah keribut. Ini cuma reses. Sebentar lagi dia balik ke tempatnya." Tapi bukan yang di kota Semarang, bukan di kota Semarang. Ketawa kontraktor. Pak Wali pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Jadi penghuni surga sama penghuni neraka SMS-an. Dia bilang, "Bagaimana kabarmu di situ di surga?" "Oh, enak di surga. 1 laki-laki 7 bidadari. Baru dibayangkan sudah ada di depan kita. Nyaman betul." Kata penghuni surga, "Kamu bagaimana Mas Bro di situ?" "Waduh, enggak ada enaknya. Di blender terus kita di sini. Enggak ada ngaso." Lalu penghuni neraka kata, "Mas, bolehkah kami jalan-jalan ke situ lihat situasi?" "Boleh aja. Tapi bagaimana caranya?" Kata di surga. Penghuni neraka kan kreatif, Pak. "Gampang. Gimana caranya?" "Kita bikin jembatan. Kamu bikin jembatan dari surga, kami juga bikin jembatan dari neraka. Kita ketemu di tengah. Setuju?" "Setuju." Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua, tuntas 70%. Hari ketiga, selesai efektif dan efisien. Sudah sampai di tengah, jembatan dari neraka. Diintiplah itu dari neraka. Kenapa jembatan dari surga belum mulai-mulai? Kita sudah sampai ini. Dia teriaklah ini dari neraka. "Woi Mas Bro, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Kau kenapa belum mulai?" Dijawab dari surga, "Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, panitia, pemborong ada semua di situ. Di sini hanya penghafal Quran, tidak ada yang tahu proyek di sini." Malu dong jadi kontraktor, baru 1 tahun, resmikan sudah hancur. Masih baik itu Pak sudah diresmikan. Ada juga proyek belum diresmikan sudah hancur. Kemarin saya ceramah di depan Pak Presiden. Di depan pintu surga nanti, ketika penghuni surga sudah mau pada masuk, tiba-tiba kunci surga macet. Rusak. Kata malaikat, "Ada yang bisa perbaiki?" "Siap." Maju, Momoto. Orang Jepang. "Saya bisa perbaiki ini malaikat. Cuma biaya kerjanya 3 juta. Kata malaikat, "Untuk apa 3 juta? 2 juta spare part, 1 juta biaya kerja." Maju orang George, orang Amerika. "Saya lebih hebat. Tapi saya minta 5 juta. Untuk apa 5 juta? Biaya riset 2 juta, 2 juta spare part, 1 juta saja ongkos kerja." Maju orang ketiga. Broker. "Malaikat, saya bisa kerja lebih baik dari ini. Tapi saya minta 15 juta. Kaget malaikat, "Kenapa bisa lebih mahal?" Dia dekati malaikat. "Jangan ribut malaikat. 15 juta itu, 5 juta untuk kamu, 5 juta untuk saya, 5 juta kasih orang Jepang kerja. Masih dapat dia untung. Ini langsung ditendang, kau kira negaramu ini, masuk ke neraka. Ini orang-orang seperti ini yang banyak berkeliaran. Malu dong kita. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, tanamkan rasa malu. Malu dong kita kalau pakai jilbab tapi masih sempit. Sekarang banyak pakai jilbab, sepedaan. Di mana-mana pakai jilbab sepedaan, saya geleng kepala. Sepeda bagi perempuan tidak dilarang. Sepeda bagi ahwat silahkan. Tapi jangan pakaian sempit. Pakai jilbab, kepalanya ditutup, lehernya ditutup. Tapi bajunya sempit betul. Warna bajunya lagi mirip warna kulit. Jadi kita bayangkan seolah-olah dia telanjang. Bajunya, roknya juga sempit. Ya pastilah dilihat. Anak mahasiswa saya, "Kenapa Ustadz lihat?" Ya pasti dilihat. Barang bagus. Pasti dilihat. Dilihat. Dosa tidak dilihat. Barang bagus. Maka yang baik, kami laki-laki jaga mata, tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar setengah mati kami jaga mata, kalau kalian berkeliaran, hancur amal kita laki-laki. Maka sebaiknya kalau kamu punya mencintai Rasulullah, tanamkan rasa malu. Malu dong kalau wanita muslimah berpakaiannya tapi masih sempit-sempit. Yang kedua, kecintaan kita kepada Rasulullah. Suatu ketika, umur beliau 36 tahun. Belum lagi jadi Rasul.
terjadi keributan, perdebatan panjang di Mekah. Kenapa? Ka'bah dipugar, diletakkan kembali, diturunkan Hajar Aswad, dan ketika Hajar Aswad mau diletakkan kembali ke tempat semula, ribut 4 suku yang ada di Mekah. Kata suku yang pertama, kami lebih berhak. Suku yang lain berkata, kami lebih berhak. 4 suku bertengkar. 7 hari tidak ada penyelesaian. Akhirnya kepala sukunya berkata, begini saja, kita tunggu besok, siapa manusia pertama yang pintu di situ lewat, dialah yang kita tunjuk untuk menunjuk siapa di antara 4 ini yang angkat batu. Gimana? Setuju? Setuju. Tunggu besok. Besoknya muncul muncul siapa? Muhammad bin Abdullah yang digelari dengan Al-Amin. Nah, ini aja nih. Cocok ini Muhammad. Kamu yang nunjuk kami di antara 4 ini. Siapa yang meletakkan kembali Hajar Aswad? Nabi kemudian mengambil serbannya. Ada 4 suku. 4 siku dari serban. Lalu Nabi berkata, yang 4 kepala suku, masing-masing kau pegang ujung serban ini. Lalu kita angkat barang-barang Hajar Aswad. Setuju? Setuju. Kemudian letakkannya, kita letakkan barang-barang. Setuju? Setuju. Selesai menyelesaikan masalah tanpa masalah. Apa maknanya? Rasulullah itu cerdas. Kalau cinta kepada Rasulullah, selain kita meneladani tadi rasa malu, yang kedua, teladani kecerdasan beliau. Maka saudaraku warga masyarakat kota Semarang, kalau mau mencontoh Nabi, tingkatkan sumber daya manusia. Kita tidak boleh menjadi umat yang bodoh. Ayat pertama turun bukan perintah sholat. Ayat pertama turun berikan perintah haji. Ayat pertama turun ikra, baca. Tapi sayang, 1000 sayang, remaja kita sekarang ini budaya membaca mulai ditinggal. Saya biasa tes-tes Pak Wali. Saya post di Instagram. Ada kegiatan, lalu saya tulis, jika ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini, silakan hubungi nomor di bawah ini, captionnya. Tapi setelah saya post, ada juga yang bertanya, Ustadz, kalau mau berpartisipasi, menghubungi nomor mana? Padahal sudah ada itu, dia tidak baca. Berarti budaya membaca anak remaja kita sekarang sangat minim. Padahal Al-Quran pertama kali diturunkan perintah tentang membaca. Kalau kota Semarang mau maju, maka tingkatkan pendidikan. Ali bin Abi Thalib, yang Rasulullah sendiri mengakuinya, ada 4 sahabat utama saya, yang paling cerdas adalah Ali bin Abi Thalib. Pernah beliau ditanya, ya Ali, jika kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ibu-ibu, kalau saya tanya, ibu-ibu nih, Bu, kalau disuruh pilih antara iPhone 13 dengan kitab Durratun Nasihin, pilih mana Bu? Pilih mana? Pilih kitab, pencitraan. Pilih mana? Pilih mana? Pasti pilih handphone. Ali dipilih suruh, Ali ini harta, ini ilmu, kau pilih mana? Pikir punya pikir, Ali pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Ali, ya Imam? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta, kata Ali. Yang pertama, harta kau belanjakan berkurang. Sementara ilmu kau belanjakan nambah. Saya punya duit 1 juta. Saya kasih kepada Satpol PP. Ada Satpol PP di sini, polisi setengah. Ada? Saya kasih 500.000, maka duit saya tinggal 500. Sementara ilmu kasih orang bertambah. Saya tahu Al-Fatihah, saya ajarkan kepada santri, maka saya bertambah, disebutlah amal jariah. Yang kedua, kata Ali, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, ini kampung saya Pak Wali, ini kisah nyata. Ada kampung saya kaya Pak, juragan tambak, banyak empangnya, tapi tidak tahu membaca. Nah, diajarlah membaca sama anaknya, PEP, tambah EPEP, SOSO, DEDEN, apa bacanya? Odol. Mulailah dia belajar baca, sampailah dia di Makassar, masuklah ke mall, dia lihat tangga lift,
tanggal lift yang naik turun Pak. Begitu terbuka, ada tertulis open. Open. Wih, dia bayangkan open, pembikin kue di kampungnya. Wih, besar betul pembikin kue di sini. Tiba-tiba terbuka, masuk orang Tionghoa. Dia bayangkan pembikin kue yang panas. Dia teriak, "Oi, jangan kau masuk, panas di situ." Masuk, tertutup pintu. Selang beberapa saat terbuka, keluar orang Afrika. Dia bilang, "Sudah ku bilang, jangan kau masuk, hanguslah kau." Padahal lainnya masuk, lain keluar. Ini banyak duitnya tapi beleng-beleng. Ini pentingnya ilmu. Dengan ilmu kau bisa dapat harta. Tapi dengan harta belum tentu dapat ilmu. Ya tadi ini. Tapi dengan ilmu bisa dapat harta. Mana contohnya? Saat Latif. Sekarang orang malas Pak penerbangan. Kenapa? Mahal. Tiket mahal. Saya tidak pernah pusing soal tiket. Kemana-mana saja saya tidak pernah pusing tiket. Kenapa? Bukan saya yang beli. Siapa yang beli? Wali kota melalui Kesra. Iya toh. Hebatnya lagi pergi tidak bawa uang pulang. Bawa bonus. Kenapa? Gara-gara ilmu. Maka ibu-ibu sekolahkan anak. Sekolahkan anak kita. Jangan berkata, waduh orang tuanya cuma sopir taksi. Oh, orang tuanya cuma sopir online. Orang tuanya sopir online, tapi Allahnya maha kaya. Saya ingat bapak saya dulu, waktu saya mau merantau sekolah. Nak, saya miskin, bapakmu miskin, tapi Tuhanmu maha kaya. Kalau lihat gelar saya Pak Numpu, tidak masuk akal. Saya anak petani, tapi bisa sekolah tinggi-tinggi. Doktor saya ada 2. Satu luar negeri, satu dalam negeri. Tidak masuk akal. Tapi bagi saya, orang tua saya miskin, bapak saya miskin, Allah maha kaya. Dengan ilmu, alhamdulillah bisa keliling-keliling. Itulah sebabnya Ali bin Abi Thalib mengatakan, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Yang ketiga kelebihan ilmu, kata Ali, harta setengah mati kamu jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Saya punya duit 5 juta. Masukin kaleng-kaleng, gembok kaleng-kalengnya. Sudah itu kaleng-kaleng saya masukkan ke lemari, gembok lagi lemarinya. Sudah berapa gemboknya? 2. Keluar kamar, saya gembok lagi kamar, 3 gemboknya. Sudah itu keluar rumah, saya gembok lagi pintu rumah, 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya, 5 gemboknya. Sampai di kantor wali kota hilang kunci. Apa ndak setengah mati kita jaga harta? Sementara ilmu, dia yang jaga kita. Mana buktinya? Lihat toko-toko di depan kita. Pak Wali Kota, kemana-mana dikawal Satpol PP. Pak Kapolres, kemana-mana dikawal. Kenapa? Karena dia jadi wali kota. Tidak mungkin jadi wali kota kalau beleng-beleng. Tidak mungkin. Karena cerdas. Dan kecerdasan beliau nampak tadi. Seorang pemimpin, biar cerdas kalau tidak pandai merespon. Seorang pemimpin, kalau dia tidak aspiratif, tidak ada gunanya. Mana buktinya beliau aspiratif? Peka, kritis terhadap situasi. Beliau katakan, saya sudah siapkan 2 jam. Tapi biarlah Ustadz Dasat yang ceramah, karena beliau yang mau ceramah malam ini. Karena ada juga itu pejabat tidak tahu sambutan, lama sekali sambutan. Mau ceramah, kita mau ceramah maulid, dia juga yang jelaskan maulid. Tidak usah ambil bagiannya Pak Ustadz. Tapi beliau alhamdulillah ringkas padat selesai urusan. Saya doakan mudah-mudahan Bapak jadi gubernur. Oh, kepala dinas, amin. Hati-hati Pak Wali, banyak juga cari muka. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah berilmu. Nih ya, satu tadi tanamkan rasa malu. Yang kedua, Pak Kadis, kalau bapak ini atau yang belum jadi kepala dinas, mau jadi kepala dinas, nggak usah cari muka sama wali kota. Bapak sudah dikasih muka sama Allah. Ada juga pejabat, ada juga ASN, modal cari muka mau jadi pejabat, otaknya dungu. Ya Pak, ya siap Pak. Sudah tidak musim itu cari muka. Biar Pak Wali senang sama kamu, kalau istrinya beliau tidak senang, tidak jalan urusanmu. Benar Pak, begitulah dunia kenyataan di Indonesia. Apalagi kalau Pak Wali, Ibu Wali sudah bilang, saya tidak senang itu anumu. Kenapa? Kemarin itu datang istrinya nangis-nangis depan saya. Katanya dia selingkuh suaminya.
Kata Ibu Wali, saya tidak mau tahu, saya tidak mau lihat-lihat di kepala dinas lagi. Kacau lagi hidup kita, Pak. Begitu 2 minggu datanglah Ibu Wali, kenapa belum selesai itu? Maka tidak usah cari muka sama manusia. Bapak, kerja yang baik. Lakukan tupoksinya. Ternyata tidak terpilih, jangan sangka buruk, sangka baik kepada Allah. Saya sudah cukup, Ustadz. Kuota prosesnya sudah kuikuti. Doa sudah saya lakukan. Nasar pun saya tunaikan. Tapi kalau tidak terpilih jadi kepala dinas, semua persyaratan sudah kulalui. Jangan sangka buruk, sangka baik. Allah tahu kalau Bapak jadi kepala dinas, ada pemeriksaan KPK kasus di situ, Bapak ketangkap. Saya kalau soal sangka baik, Pak, banyak pengalaman saya. Tamat SMA saya daftar polisi, tentara, akabri waktu itu. Tidak lulus, kenapa? Ceper. Dan cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah, ya Allah kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Saya waktu itu cita-cita jadi akabri penerbang, Pak. Ternyata tidak lulus. Teman saya lulus, polisi. Sekarang dia tugas di Polda Sulbar, Sulawesi Barat. Reserse, pangkat 2 bunga. Kompol katanya sekarang. Pakai baret merah, karena dia reserse. Saya lulus jadi ustadz, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai mereka semua. Allah kasih yang terbaik. Alhamdulillah. Jangan pernah sangka buruk. Bapak-bapak ASN, kerja saja yang baik. Berdoa kepada Allah, tidak usah cari muka. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan, ada manusia, tangannya tangan manusia, badannya badan manusia, kakinya kaki manusia, tapi mukanya ular. Nabi lalu bertanya, ya Jibril, siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka menjilat-jilat. Ada juga pegawai, Pak, kalau di depan bosnya kayak tidak punya harga diri. Ya Pak, padahal ada anak istrinya. Sudah, Bapak berdiri tegak dengan prestasi Bapak masing-masing. Insya Allah, Allah berikan. Kalau tidak dikasih, sangka baik, berarti bukan itu yang terbaik. Sidang jemaah, majelis maulid yang saya muliakan. Banyak yang kita ingin sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Nah sekarang kalau kita cinta kepada Rasulullah, bagaimana cara mencintainya Rasulullah? Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Yang pertama, menurut ulama mengajarkan, kalau cinta kepada Rasulullah, perbanyak menyebut namanya. Bagaimana cara menyebut nama Rasulullah? Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya ibu? Berapa jari-jarinya Pak? Berapa? 10. Cacat dong. 20 toh. Ada kaki di bawah. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya kepada Jibril. Ya Jibril, malaikat apa itu? Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Oke? Nabi lalu bertanya, wahai malaikat, betul kau mampu mencatat air? Ya. Kucatat hujan di gunung, kucatat hujan di laut, kucatat hujan di darat, semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Allahu Akbar. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa? Ketika umatmu berkumpul di depan kantor wali kota Semarang. Mereka duduk bareng-bareng. Lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Ternyata kalau Bapak duduk seperti ini, lalu bersalawat kepada Nabi, mengalahkan jumlah air hujan, rahmatnya Allah yang turun di tempat ini. Maka ketika duduk seperti ini, ketika kita dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pahala dan kemuliaan luar biasa. Kadang-kala saya ditanya sama jamaah, Ustadz, saya selalu berdoa. Hampir 5 kali saya berdoa sehari semalam. Setiap 5 waktu saya berdoa. Kok doaku tidak dijabah oleh Allah? Doa saya tidak diterima oleh Allah. Apa sebabnya? Salah satu sebabnya saya tanya, Bapak selawat enggak ketika berdoa? Oh tidak Ustadz, saya tidak tahu. Itu sebabnya. Orang yang berdoa tidak diawali dan akhiri dengan selawat, doanya tergantung antara langit dan bumi. Apa sebabnya Ustadz? Contoh, saya bersahabat dengan Pak Wali. Ada anak saya nakal betul. Pak Wali lagi istirahat, diganggunya. Pak Wali lagi duduk-duduk, diganggunya. Nakal betul anak saya ini. Tiba-tiba umur saya pendek, saya wafat.
Ketika saya wafat, anak saya mau bayar SPP. Datang ke Pak Wali. Pak Wali minta tolong bantu bayarkan saya. Pak Wali ingat, ini anak nakal betul, tidak pernah saya dikasih tenang. Dalam hati tidak bakal dibantu. Tiba-tiba istri beliau datang. Pak, jangan kau lihat anaknya. Ingat bapaknya. Dasat Latif, kawanmu kan bapaknya. Oh iya ya, akhirnya apa? Pak Wali menolong anak ini. Menolong anak saya bukan karena melihat anaknya, tapi karena mengingat kebaikan orang tuanya. Begitu juga dengan Allah. Kalau melihat dosa dan kesalahan kita, yang tukang bohong, istri aja kita bohongi, alasan rapat, ternyata pergi merapat. Kalau istrinya minta duit tidak pernah ada, tapi kalau teman SMA-nya dulu, oh siap, tunggu saya transfer. Allah lihat dosa kita yang suka bohong, Allah lihat kita yang suka makan uang haram, Allah lihat kita yang suka menipu, rasa-rasanya Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Tapi karena kita berdoa, menyebut nama orang yang dicintai Allah. Sampai dalam hadits qudsi Allah jelaskan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Begitu cintanya Allah kepada Rasulullah, maka Allah mengabulkan doa saya. Allah mengabulkan doa kita bukan karena kitanya, tapi karena Allah sayang kepada orang yang kita sebut namanya. Maka ketika berdoa, banyaklah menyebut Nabi. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Salawatullah alaik. Coba diamalkan. Termasuk ibu-ibu yang suaminya mulai lain-lain, cobalah salawati. Bayangkan wajahnya seolah-olah ada di depan kita, usap kepalanya, salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan khasiat salawat itu, suami kita terhindar dari wanita jahat. Coba diamalkan. Bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau mencintai Rasulullah, memelihara, menghormati warisan-warisannya. Apa warisan Nabi? Nabi tidak meninggalkan emas berlian. Nabi tidak meninggalkan dinasti. Bagaimana Nabi kalau kita cintai warisan-warisannya? Al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Maka muliakan ulama. Bagaimana cara muliakan ulama? Oke, cium tangan baik. Oke, muliakan ulama. Tapi tidak sekedar itu. Memuliakan ulama adalah mengamalkan ilmu-ilmunya. Saya tidak tahu kalau di Semarang. Saya sering mengalami orang lebih menghormati artis daripada ulama. Ulang tahun kabupaten ngundang artis. Kasih pesawat bisnis kelas 4 orang. Kasih hotel bintang 5. Dari bandara ke hotel dijemput sama polisi tentara. Pakai mobil pengawal. Datang di acara hanya bawa alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Enggak juga dikasih pegangnya kita Pak, dikasih lihat-lihat saja. Nah, pulang kasih 50 juta. Sampai di Jakarta dia pakai narkoba duit kita. Begitu dia muliakannya itu artis. Giliran penghafal Quran dia undang. Enggak dijemput Pak, dikirimi Grab. Grabnya pun motor tua. Satu standarnya dibawa, stand kakinya enggak ada. Tak gantung-gantunglah kakinya, kasihan penghafal Quran. Hujan satu mantel berdua. Sudah sampai dek sedikit lagi Pak Kiai. Sudah sampai sedikit lagi Pak Kiai. Waduh, 1 jam kita itu setengah mati. Sampai lagi kita di dalam rumahnya, baca salawatan 1 jam. Enggak ada kipasnya, enggak ada AC-nya. Kepanasan. Sallallahu alaihi Muhammad. Basah semua kita punya baju. Begitu mau pulang dia gulung-gulung duit 50 ribu kasih masuk kantong. Memangnya uang korupsi. Oke lah jumlahnya sedikit, tapi tolong muliakan ulamamu. Caranya apa? Kasih maaf yang baik. Muliakan, tidak usah kau sembunyi-sembunyi. Orang juga pada tahu bahwa kau kasih honor. Muliakan, kasih amplop yang baik, kasih maaf. Muliakan dengan 2 jari, kasih dia 2 tangan. Kita ngundang artis, begitu dia muliakan. Giliran ulama aja dia undang, tidak memuliakan. Padahal kita tahu halal haram dari ulama. Kita tahu fikih karena ulama. Maka kalau cinta kepada Rasulullah, muliakan ulamamu. Muliakan secara fisik, tapi yang lebih penting adalah muliakan dengan cara apa? Mengamalkan ilmu-ilmunya. Yang ketiga, kalau kita cinta kepada Rasulullah, yaitu mengamalkan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, rajin melihara sunnah Pak. Sunnah apa? Poligami.
Sudah tua saya tanya, kenapa bapak kawin lagi? Sudah 2 istrinya kok kawin lagi? Sunnah Rasul. 4. Oh benar juga. Giliran sholat pak, sholat duhur tidak sampai 2 menit. Cepat betul. Saya tanya Pak Haji, kenapa cepat sekali? Nabi kalau sholat itu sampai bengkak betisnya. Apa kata Nabi? Itu kan Nabi. Saya bukan Nabi. Sholatnya Nabi tidak diikuti. Istri Nabi sunnah Rasul. Kalau ibu-ibu kita cerita poligami, marah ibu-ibu. Itu mulai tersinggung kalau ibu-ibu cerita poligami. Boleh tidak setuju poligami, tapi jangan menghina orang yang melakukan poligami. Karena itu bukan haram dalam Islam. Di Makassar saya tanya, ibu-ibu mau enggak masuk surga? Mau Ustaz. Izinkan suamimu kawin lagi. Langsung dia bilang, banyak jalan menuju surga. Saya bilang memang banyak, tapi macet. Ini jalur pintas. Saya bilang lagi, ibu-ibu, dalam rumah tangga Quran itu ada 4 jenis rumah tangga. Yang pertama, istrinya beriman, suaminya kafir. Dialah Fir'aun laknatullah alaih. Yang kedua, suaminya beriman, istrinya kafir. Dialah Lut, Nabi Lut. Kemudian yang ketiga, istrinya kafir, suaminya pun kafir. Yaitu Abu Lahab. Yang keempat, istri beriman, suami beriman. Dialah Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu saya tanya, mau ikut yang mana? Ibrahim dong Ustaz. Suami beriman, istri beriman. Betul, tapi Ibrahim ibu 2 istrinya. Langsung dia bilang, tidak usah Ibrahim Ustaz, Fir'aun saja. Memang ibu-ibu kalau soal cerita masalah ini Pak, tidak ada rem buat dia. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sunnahnya. Tidak usah kita cerita sunnah yang lain-lain dulu deh. Bagaimana Nabi mencintai istri beliau. Itu aja dulu. Kenapa banyak kita jadi koruptor? Kenapa anak-anak kita jadi narkoba? Kita gagal berumah tangga. Teladan kita bukan seleb. Teladan kita bukan artis. Teladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Dan percaya Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Nih, saya lihat ini bapak-bapak nih. Muka-muka penuh masalah semua ini Pak. Mana ada rumah tangga tidak ada masalahnya? Habaib, pasti ada masalahnya. Ustadz Dasat, Bapak pikir tidak ada masalah dalam rumah tangga? Apalagi setelah saya viral Pak Wali. Wow, banyak sekali masalah saya. Apa masalah saya? Banyak janda yang curhat Pak Wali. Pak Ustadz, saya baru cerai. Pak Ustadz, saya baru meninggal suami. Tolong kasih saya doa penenang hati. Saya kasihlah doa-doa penenang hati. Lama-lama sering berwasap-wasap. Ustadz, saya butuh imam dalam hidupku. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang mohon maaf, saya bukan imam, saya khotib. Coba, semua orang punya masalah dalam rumah tangga. Ada orang masalah, Bapak saya kasih contoh. Bapak pikir kalau istri cantik bukan masalah? Istri cantik Pak, digoda orang. Masalah. Berarti bagus kalau jelek istri Ustadz. Jelek istri dihina orang Pak. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja dek di gedung, nanti kita ketemu di pesta. Sudah sampai istrinya, mana kau bang? Udah jadi dek, saya lagi mencret. Istri cantik masalah, istri juga jelek masalah. Coba, apa masalahnya bapak-bapak dulu waktu belum jadi pegawai? Mau jadi pegawai. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya, mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya, mau jadi wali kota. Sudah jadi wali kota selesai masalahnya, mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya, mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur selesai masalahnya, ditangkap KPK. Coba, tidak ada orang tidak punya masalah dalam rumah tangga. Semua kita punya masalah. Maka Rasulullah sebagai teladan kita. Teladan kita bukan habaib. Teladan kita bukan Ustadz Dasat. Teladan kita bukan Ketua MUI. Teladan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bohong kalau ada orang bilang tidak ada masalah rumah tangganya. Pasti ada. Jangankan kita, Nabi saja, kekasih Allah. Yang namanya selalu digandengkan dengan namanya Allah. Punya masalah dalam rumah tangga. Ekonomi. Pernah beliau 3 hari 3 malam tidak makan, Hasan Hussein Pucat. Cucu beliau. Dalam bermasyarakat, Nabi bukan lagi dibully. Kalau kita masih dibully Pak. Nabi bukan dibully, diperangi dan berkali-kali mau dibunuh. Dalam rumah tangga, Aisyah pernah dituduh selingkuh. Itu Nabi.
Tapi bagaimana yang diajarkan Nabi ketika ada masalahnya? Beliau memegang Al-Quran. Ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki solatmu. Saya yang bantu kalian selesaikan masalahmu. Maka begitu ada masalah dalam rumah tangga, tinggalkan kesabaran, perbaiki solat kita. Kenapa ya anak saya itu tidak mendengar? Lihat solatnya. Kenapa ya suami saya itu tidak betah di rumah? Perhatikan solatnya. Setelah perhatikan solatnya baik, koreksi diri, Bu. Ada juga ibu-ibu curhat sama saya di Makassar, Pak Wali. Ustadz, kenapa itu suami saya tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Saya ceritakanlah, Bu, ada orang suami istri. Suaminya suka istrinya suka ngomel. Ada duit, tidak ada duit, suaminya ngomel aja kerjanya. Suatu ketika suaminya belikan emas. Senanglah istrinya, dibelikan berlian, emas. Senang istrinya. Senang betul. Kata suaminya, Bang, dek, kita pergi wisata sumur tua ya di kampung. Ayo bang, sampailah di sumur tua. Sumur ini Pak, 400 tahun usianya nih sumur. Sumur tua. Dia lihat suaminya, dek, kau lihat ada enggak airnya itu sumur? Tidak ada bang, kau lihat baik-baik. Tidak ada bang, kata dalam hati suaminya, berarti aman. Dia doronglah masuk istrinya ke dalam sumur. Ngomel aja kau di situ. Ngomel terus istrinya dalam. Ngomel aja kau di situ. Tidak ku dengar juga. Suaminya di atas. 1 jam kemudian tiba-tiba ada makhluk keluar tinggi besar hitam. Keluar dari sumur. Kaget suaminya. Siapa kamu? Saya penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur ini. Ada perempuan masuk di dalam, ngomel aja kerjanya. Nggak betah saya. Lebih saya lari. Bayangkan Pak, 400 tahun dalam sumur ini jin. Lari gara-gara ibu suka ngomel. Gimana istri suami mau betah di rumah? Apalagi kasihan yang sudah pensiun. Mana bisa tahan? Nah, ibu apa saudara-saudara sekalian. Inilah cara mencintai Rasulullah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Pada akhirnya 12 Rabiul Awal tahun ke-11. Sama dengan harinya, hari Senin. Sama tanggalnya 12. Sama bulannya Rabiul Awal. Lahirnya tahun gajah, wafatnya 11 tahun setelah hijrah. Di atas aras Allah perintahkan malaikat. Malaikat Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad. Panggil 3 malaikat menyertaimu. Mikail, Israel, Israfil. Kau turun cabut nyawanya Muhammad dengan catatan tanya dulu. Kalau sudah mau cabut nyawanya. Siap. Turun 4 malaikat. Langit ke-7 masih bersama. Langit ke-6 masih berempat. Langit ke-6 masih bareng-bareng. Begitu sampai ke langit pertama, malaikat Jibril berkata kepada malaikat pencabut nyawa. Mas bro, tentu dalam kitab tidak ada mas bro. Ini supaya gampang kita paham. Supaya enak rasa. Mas bro, saya kan tidak tugas hari ini. Kamu aja yang tugas mencabut nyawa. Kamu yang turun, kata malaikat Jibril. Tapi kata malaikat pencabut nyawa, ya selama ini kan kamu yang ketemu dengan Muhammad. Ketemanilah saya. Saya enggak saya tunggu aja kau di sini. Kau turun 3 malaikat. Ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Fatimah buka pintu. Tidak ada orang Abah. Tidak ada orang Pak. Ini ada sudah di samping saya. Lalu malaikat berkata, ya Muhammad, saya diperintah Allah untuk menjemput kamu hari ini. Kata Nabi, tunggu dulu. Ada yang aneh nih. Kenapa? Mana Jibril? Ada di atas menunggu. Kau panggil dulu. Naik lagi malaikat. Jibril, kau udah cari temanmu. Saya bilang memang tadi, kau ikut, kau banyak bicara pula. Turun malaikat Jibril, muncul depan Nabi. Kata Nabi, kata Jibril, ya Muhammad, kami diperintah Allah untuk mencabut nyawamu kalau kamu mau. Menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau ketua NU ditanya begini, kira-kira apa jawaban Pak Kiai? Kalau saya ditanya, Das'at, hari ini saya diperintah Allah mencabut nyawamu. Menurutmu bagaimana? Tunggu dulu, istri baru 1 ini. Belum selesai urusan. Kalau Pak Wali saya tahu jawabannya. Pak Wali, hari ini saya diperintah mencabut nyawa. Menurut bagaimana? Tunggu dulu, kita belum gubernur. Tapi apa jawaban Nabi? Ya Jibril, seluruh Nabi senior-senior saya selesai melaksanakan tugasnya. Mereka menghadap kepada Allah. Hari ini pun saya siap. Cuma Jibril, tolong kasih saya berita gembira. Ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan ngantri menunggu rohmu. Apalagi, ya Muhammad, kalau kau punya dosa dan kesalahan, Allah telah memaafkan dosa-dosamu.
Apalagi, ya Muhammad, seluruh nabi dan rasul haram masuk surga dari Adam sampai Isa. Meskipun engkau urutan 25, haram mereka masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalam surga. Kata Nabi, alhamdulillah. Tapi Jibril, itu kan soal saya, itu kan mengenai saya. Saya tidak khawatir soal diriku. Yang ku khawatirkan, Jibril, bagaimana umatku setelah saya tinggal? Kasih saya berita gembira. Kata Jibril, tunggu kalau gitu. Naik lagi Jibril, muncul di hadapan Allah. Selesai, turun lagi di hadapan Nabi. Ya Muhammad, baru saja dapat berita gembira. Apa? Selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, meskipun engkau sudah tidak di Semarang, meskipun engkau sudah tidak di Makassar, meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah umatmu, selama umatmu berpegang Quran dan Sunnah, mereka aman sampai akhirat. Senyum Nabi. Alhamdulillah. Kalau begitu, Jibril, laksanakan tugasmu. Maju Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad, saya bukan bertugas hari ini. Maju malaikat pencabut nyawa. Mundur Jibril. Mulailah dieksekusi Rasulullah. Dicabut nyawanya. Meninggalkan telapak kaki. Meninggalkan betis. Sampai ke paha. Sampai ke dada. Keluar biji-biji keringat Rasulullah di pelipisnya. Dahi beliau keluar keringat. Lalu malaikat Jibril balik membelakang. Nabi melihatnya. Wahai Jibril, kenapa kau membelakangi? Kenapa kau balik mukamu? Apa kau jijik melihat wajahku? Kata Jibril, ya Muhammad, demi Allah yang menciptakan langit dan bumi, saya tidak jijik melihat wajahmu. Saya tidak tega engkau melihat wajahmu. Saya tidak mampu melihat wajahmu menghadapi sakaratil maut. Lalu Nabi bersabda, ya Jibril, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, andai saja Allah tidak ridha dan sayang kepadaku, saya akan merasakan betapa sakitnya sakaratil maut ini. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, seluruh sakitnya sakaratil maut bebankan hanya kepadaku. Seluruh sakit rasanya sakaratil maut jangan kau berikan umatku, tumpukan semua kepadaku, biar aku yang menanggungnya. Lalu Nabi sampai ke kerongkongan. 3 pesan Nabi. Jaga solat kalian. Jaga perempuan kalian. Lalu yang terakhir Nabi ucapkan. Tidak satu pun nama keluarga beliau. Tidak satu pun sahabat beliau sebut. Tapi beliau menyebutnya 3 kali. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Lepas. Itulah cintanya Rasulullah kepada kita. Maka keterlaluan kalau kita tidak mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu wujud kecintaan kita kepada Rasulullah antara lain kita hadir di tempat ini untuk melakukan 3 hal. Pembukaan MTQ, cinta juga kepada Nabi. Karena syiar dakwakan Quran melalui lomba seperti ini adalah bagian perintah agama. Kemudian kita juga hari santri. Tadi di depan gubernur saya sampaikan, Pak Gubernur, ini ada gelas. Saya punya gelas ini pecah, saya tidak khawatir selama masih ada pabrik gelas. Pecah 1 hari ini saya bisa beli lagi hari ini. Selama masih ada pabrik gelas. Tapi biar saya punya gelas 1 gudang, pecah dan tidak ada pabriknya, sebesar sebanyak apapun gelas saya, ambil pecah, maka pasti akan habis gelas saya di gudang. Artinya, ulama-ulama kita pasti akan tiba saatnya ajal menjemput. Ulama-ulama di Jawa Tengah ini sudah banyak meninggalkan kita. Tapi selama masih ada pesantren, selama masih ada sekolah-sekolah yang mengajarkan, yang kita kenal dengan santri, yang kita peringati hari santri saat ini, maka insya Allah akan lahir ulama-ulama besar yang akan menerangi Indonesia Raya ini. Tapi apabila sudah tidak ada pondok, sekolah-sekolah agama malah dijadikan sekolah umum, universitas-universitas kajian yang mengkaji agama justru dijadikan universitas sekolah umum, maka saya khawatir tidak ada lagi ulama-ulama yang akan menyinari Indonesia. Selama masih ada ulama mengajarkan dakwah, mengajarkan hal-halam, mendakwakan agama-agama Allah, maka Allah janjikan, walau anna akhlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
Apabila penduduk suatu negeri di kota Semarang ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu ada teladan yang sangat baik buat kita semua. Dan sangat sulit meneladani Nabi kalau kita tidak mengetahui sejarahnya. Dan acara seperti ini langkah awal untuk mencintai Rasulullah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Terima kasih Pak Wali, Bu Wali yang mengundang saya datang ke tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran saya sedikit sekali membawa keberkahan, membawa keuntungan, membawa kebaikan bagi kita semua. Insya Allah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yamsturun. Billahi fi sabilil haq. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.